Laut Jawa mengamuk ini guys. Speed masih 0.1, 0.2. Bangun, jangan tidur. Bangun. Tio. Bangun Tio. Bas. Bangun Bas, duduk di salon. Selamat siang guys. Proses pengembalian muatan sudah selesai. Jadi kemarin menunggu 2 hari meloloskan tongkangnya di alur keluar masuk Pagatan. Kemudian itu menunggu 2 hari lagi untuk pengembalian muatan yang awalnya dibongkar sebelum meloloskan tongkangnya di alur keluar masuk Pagatan. Dan siang ini proses pengembalian muatan sudah selesai. Jadi saat ini kami persiapan mau menarik tongkang kami dari Muara Pagatan sini tujuan ke Semarang. Dan kami cek di BMKG, cuaca Laut Jawa sedang tidak baik-baik saja. Bahkan banyak kapal yang berlindung di Pulau Bawean, di Pulau Karimun karena cuaca laut yang kurang bersahabat. Jadi siang ini kami mau melanjutkan perjalanan kami dari Muara Pagatan tujuan ke Semarang. Dan mudah-mudahan cuaca di Laut Jawa agak berkurang dari hari-hari sebelumnya. Teman-teman siapa mau ngambil tali karena kapal bergantung di tongkang. Sabar. Buruh TKBM-nya juga baru mau pulang nih. Sekarang kapal mau merapat ke laun tongkang, mau mengambil tali skentoing. Pak Opa lagi yang mau buang tali buang. Saya terus yang masuk trap, ay. Bajunya ini baju tahanan ini, baju Navi. Di atas. Kasih sini. Tali buangnya sudah dibuang sama Pak Opa. Kalian tongkang juga sudah standby mau angkat tali jangkarnya. Sementara ini teman-teman pasang tali sekenteng. Sementara kalian tongkang angkat jangkarnya, kapal maju pelan. Nanti kalau sudah bebas dari kapal sama tongkang yang membantu kami, baru tali toingnya ini disambung. Mereka ada perintah kan? Sambil jalan. Tongkang sudah selesai angkat jangkarnya dan sudah bebas juga dari kapal sama tongkang yang membantu kami. Sekarang mau sambung tali toing sama sekentengnya.
sambung tali toing sama sekenteng biasanya pakai segel, tapi di kapal kami ini pakai tali. Nanti setelah itu baru pakai segel kecil. Biasanya kalau di kapal-kapal lain pakai segel besar. Tali toingnya sudah disambung, jadi untuk saat ini tinggal mau panjangkan tali toing. Tongkang sudah bebas, jadi sekarang mau panjangkan tali toing. Ini langsung dilempar tadi. Cok. Cari dulu. Tali toingnya sudah habis, sudah selesai dipanjangkan, tinggal memasang tali pengaman tali stoppernya. Ini teman-teman mau pasang tali pengamannya, tali stopper. Tali pengaman tali stoppernya sudah dipasang, jadi siang ini kami tinggal melanjutkan perjalanan kami dari Muara Pagatan tujuan ke Semarang. Setelah kurang lebih 3 bulan nggak masuk Semarang karena 2 trip ini kami dapat muatan tujuan ke Banjarmasin. Jadi saat ini baru dapat muatan lagi tujuan ke Semarang. Dan estimasi perjalanan kurang lebih 4 hari ke depan kalau cuaca laut mendukung. Soalnya saat-saat ini lagi musim angin barat. Bahkan perkiraan dari BMKG Laut Jawa tidak baik-baik saja. Tapi mudah-mudahan di perjalanan kami ini cuaca laut agak reda biar perjalanan kami lancar, aman sampai ke tujuan di Semarang. Jaga kamarnya, Bos. Push. Mau jaga dia, guys. Jaga 12/4 sama Boas. Selamat pagi, guys. Saat kami berangkat dari Muara Pagatan, kecepatan kapal masih sempat 3,2 karena pengaruh ombak sama angin yang kuat dari arah barat sana, guys. Bahkan tadi malam sempat speednya 1,2. Kuat dari anginnya, kuat dari arah barat sana. Sana ada juga takbut batu bara itu. Kami belum tahu pagi ini kecepatan, rata-rata kecepatannya berapa dan sudah berapa jarak, berapa mil yang sudah ditempuh. Nanti kita cek, soalnya nanti Mas Boy yang hitung jaraknya. Perkiraan BMKG kali ini, perkiraan BMKG tidak meleset, guys. Malahan semakin ke tengah cuaca semakin buruk.
ayamnya berpokok terus. Masak apa tiok buat sarapan? Wah, ikan sarden. Tio masak buat sarapan ikan sarden. Oh, ada tidur ini, inyong. Tio sudah ngorok. Ini pawi sama Paupa-nya yang jaga Pas Alex. Jadi teman-teman pada istirahat, sebagian jaga. Selamat pagi dulu, Bunda. Selamat pagi. 3268 Manuel. Oh, Manuel, silakan. Selamat pagi, Manuel. Pagi-pagi. Jadi Ini ada takbut Manuel 28 tarik batubara tujuan ke Singkawang. Mereka mau motong, tapi mereka speednya cuma 2.1, jadi nggak bisa motong kami yang duluan. Tadi Mas Boy sudah ambil posisi, udah ngitung jarak. Jadi setelah perjalanan kami meninggalkan Muara Pagatan kurang lebih 20 jam, jarak tempuh yang ditempuh baru 44 mil, dan kecepatan rata-rata kapal kami 2.3. Boas lagi makan karena nanti jam 12 dia mau jaga sama Inyong, makan pakai mie karena Tio masak udang kayaknya nih. Tio masak udang, sedangkan Boas katanya nggak makan udang, alergi. Mereka mau jaga sama Inyong, jaga jam 12.4. Makan juga dia, guys. Makan udang. Belum mandi lagi nih. Udah mandi lah. Kapan mandinya? Dia mau jaga sama Boas.
Opa lagi makan goreng udang. Kita cek di atas. Inyong sama bos yang jaga. Yang jaga cuma tidur aja ini. Nyong. Nyong yang jaga ini. Bos tumbang. Nyong berkuat ini. Kayaknya asbak kosong guys. Rokok ada tapi nggak dihisap. Tapi Nyong tetap semangat walaupun sakit kan. Pikirannya Nyong kan pulang-pulang aja. Padahal sakit kena cuaca. Bos ini nggak lama muntah di samping. Mukanya bos sudah pucat. Dari pulang ini bawa apa lagi? Sate Tegal. 20 dong. Oh, pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Cuma bawa baju aja. Bawa oleh-oleh khas Tegal kah? Khas oleh-oleh Tegal apa? Ikan asin. Banyak ikan asin, telur asin, Telur asin kan ini rebes. Ya kan? tahu, Tahu. Tahu banyak dijual di pasar ya. tahu aja. Tahu apa? Tahu aci. Jangan bawa semangka datang. Jauh-jauh pulang ke Tegal datang ke kapal bawa buah semangka. Cuaca, guys, gak ada redanya nih cuaca nih. Ini sampai di tujuan di Semarang. Sakit. Atit-atit. Speednya aja cuma 1.9, 1.8. Ini perjalanan baru sehari nih. Tadi pagi sudah dihitung sama Mas Boy. Baru 44 mil dapatnya. Nyong sudah mau lelah. Bos, aman bos. Jangan main-main di luar, kena angin nanti. Tambah masuk angin. Selamat malam guys. Ini malam kedua perjalanan pelayaran kami meninggalkan Muara Pagatan tujuan ke Semarang. Dan sampai saat ini cuaca Laut Jawa belum ada perubahan ini guys. Malah semakin ke tengah malah semakin buruk cuacanya. Biasanya di sini di daerah sini nelayan agak berkurang karena mereka kami sudah lewatin tadi malam. Oh, sini sudah jarang lah nelayannya. Yang di sana yang banyak nelayan tuh guys. Anginnya kuat. Sampai-sampai tadi siang speed cuma 1.8, 1.9. Biasanya cuaca musim barat ini sampai bulan 2. Nanti stopnya setelah selesai Imlek. Biasanya seperti itu guys. Biasanya setelah selesai Imlek, Cagome baru cuaca musim barat stop. Nanti setelah itu baru musim angin tenggara lagi.
teman sudah bagian yang nggak makan akibat cuaca seperti ini. Angin kuat di depan. Pagi ini Laut Jawa belum ada tanda-tanda mau reda ini. Malah cuaca malah semakin buruk ya. Lautnya putih semua ini. Ombaknya malah semakin parah nih. Semakin ke tengah, semakin jadi. Kena siram air laut tadi. Sepi nih. Kemarin masih sempat ada ketemu sama kapal lain. Ini nggak ada kapal sama sekali ini. Mulai dari berangkat dari Muara Pagatan sampai sekarang laut tidak ada tenangnya. Kapal terombang-ambing akibat cuaca buruk. Hujan nih, makanya semakin jadi. Makanya musim angin barat semakin jadi kalau mau hujan. Tapi hujannya tanggung-tanggung, nggak sekalian hujan. Kalau langsung hujan lebat, kemungkinan cuaca lautnya bisa reda. Tapi kalau hujan-hujan cuma mendung, gerimis, cuaca musim angin baratnya malah semakin jadi. Kemarin pagi ombaknya pas dari haluan. Sekarang pagi ini dari depan samping. Makanya kapal semakin goyang. Lautnya putih-putih semua. Ombak ini guys, yang putih-putih itu. Musim angin barat memang ganas.
Musim angin tenggara ganas, tapi lebih ganas musim angin barat. Gak tahu untuk pagi ini jarak yang ditempuh, belum tahu karena kecepatan cuma rata-rata 2 knot. Nanti kita naik lagi, kita cek, kita lihat Mas Boy yang ngitung posisi, ngitung jaraknya. Mas Boy tadi sudah hitung jarak, sudah plotting peta. Setelah perjalanan kami dari Muara Pagatan sampai pagi ini sudah kami tempuh selama 44 jam. Namun jarak yang kami tempuh baru 100 mil, belum ada separuh perjalanan. Dan rata-rata kecepatan cuma 2,1. Kemarin pagi kecepatan kapal kami itu rata-rata masih dapat 2,3. Sekarang pagi ini rata-ratanya 2,1, dan estimasi perjalanan kami dari posisi sekarang ke Semarang di tempat berlabuh masih kurang lebih 3 hari setengah kalau nggak ada halangan di jalan. Kenapa tak gelap? Gelap bagaimana kami tak posisi berarti. Kapal besar, ya sudah. Ngomong di depan. Saya di sana kali ini. Masak telur guys buat sarapan. Gak tahu Tio masak apa nih. Masak telur dadar. Teman-teman nih pada tidur nih. Kalau musim-musim ombak begini jarang ada yang kelihatan. Pokoknya kalau ombak begini habis jaga langsung masuk ke kamar masing-masing. Baik botol minuman, Rexona sampai berhamburan. Kamarnya Inyong sama bos. Tadi Pak Opa habis jaga, kemungkinan Pak Opa mandi. Pak Awinya yang jaga 18. Ini Tio sudah tumbang. Salek istirahat. Pokoknya kalau ombak begini jarang kelihatan yang makan, juga jarang juga yang makan. Laut Jawa mengamuk ini guys. Mau hujan. Ombaknya tambah keras nih. Pokoknya di depan hujan lebat. Mudah-mudahan habis hujan cuaca lautnya bisa reda.
Hebat kau. Gila. Beda udah. Turun speednya. Langsung turun speed. Langsung Poin. 0 poin. Baru Speed langsung 0 poin. Venus mau speed tak aja itu. Ini dia. Inyong yang jaga sama buas ini. Mana? Aman? Si hujan di depan. Mundur. Wah, speed masih 0.1, 0.2. Berapa gitu? Habis ini 7. Inyong yang jaga sama bos. Inyong sudah telungkup. Ambil posisi Nyong. Memang timo, saya memang timo tuh. Dan bapak. Baik pura-pura mah, pura-pura pasar mah. Sekarang Inyong yang jaga. Tumbang Inyong. KO, KO. Pas di pertengahan Laut Jawa. Udah 05-nya. Ini pas 2 hari perjalanan kami meninggalkan Muara Pagatan tujuan ke Semarang. Cuaca semakin parah, barang berhamburan. Semakin parah. GPS-nya ya, error GPS. Dengan arah. Soalnya dari sana nggak bisa belok, ini bahaya kalau belok. Gak bisa, tadi kita belok mau ini. Biar aja keras. Ditahan keras sekali. Mobil. Wah. Nggak bisa belok ini. Ya mutar-mutar ya, dia tahan dulu, tahan aja tuh. Ya kayak ikutin aja kemana arahnya. Bangun, 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 jangan tidur.
Bangun. Weh, jangan tidur, weh. Dari samping ini. Iya, nggak bisa belok. Tio. Bangun, Tio. Bas. Bangun, Bas, duduk di salon. Bangunin soalnya Bapak nggak bisa belok. Kamu tapi bawanya aja. Alon berapa kalau ke Pegatan? Sejauh jauh. Pokoknya sampai ini ikuti aja dulu sampai dia nanti mau waktu. Terus dia Samburan bareng-bareng. dia dulu Pak, kalau kita bukan di yang ada kita di situan masih dia sudah di negara mas Kita alon ke Pulau Bawean. Karena kalau mau belok kiri nggak bisa. Jadi rencana mau putar arah ke Bawean. Nyaman. Anjir. Lepas kepala ini. Mau belok ke arah ke Bawean. Tapi kapal nggak bisa belok. Hanya terapung-apung dulu ini. Masuk di video. Besar ini. Wah guys di luaran dulu anak kita tuh di pulang nanti di nanti kita kita baru kita belok kalau ambil dulu yang posisi saya tadi itu Oh yang tadi kakek. ya kan ambil dulu tembakannya itu bergaris ini luaran Nggak bisa belok nih. Terombang ambing. Ini besar sekali.
Bukan Bang. Dan yang Oh, Palawan. lebih tidak jadi tujuan. Itu kita coba nanti dia akan nanti yang penting dia harus di barat dulu dia maunya di belok. Ini aja nggak mau terus wow. Nggak apa-apa ya 100 sampai 150. Miling-miling tongkangnya. Inyong KO. Ada kebawian nggak bisa belok. Nggak mau ada ke Pagatan lagi. Teman. Menerangkan kian kau ya. Pegang. Nih mau barat deh. Mantap juga barat. Sedap mirip. Jangan sweet. Anginnya masih kuat. Tadi kami terombang-ambing. Kami arahkan ke Bawen. Kapal nggak bisa belok ke arah Bawen. Setelah itu kami arah balik lagi ke Pagatan. Dan itu pun agak susah. Sekarang kami tinggal ngikutin arusnya dulu kemana. Nanti setelah itu kami arahkan lagi kembali ke Pagatan. Cuacanya. Ombaknya sampai 3 meteran, 3 meter setengah ini. Anginnya kencang Pak. Kalau kau kaki di mandi. Datang dulu. Bismillah. Selamat pagi guys. Pagi ini rute perjalanan kami rubah. Yang awalnya semula ke Semarang kami rubah karena saat ini kami mau mencari tempat berlindung karena faktor cuaca yang sudah tidak memungkinkan ini, makanya kami mau hanya ke salon kita dari sini kami putar ke Luana di atasnya Lembang. Kemarin waktu siang kami arahkan kapal ke Bawen, namun kapal tidak bisa belok ke Bawen. Kemudian kami putar lagi ke arah balik ke Pagatan dan kapalnya juga tidak mau belok ke sana. Tiba-tiba kapal berputar sendiri menuju ke arah Semarang. Dan setelah itu kami lanjutkan perjalanan ke Semarang, namun sepertinya keadaan tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang. Makanya jalan satu-satunya kami ambil
untuk berlindung ke Juwana. Ataupun menuju ke Juwana masih butuh 1 hari lebih untuk tiba di Juwana, cari tempat berlindung yang aman. Memang semenjak kami berangkat dari Muara Pagatan, cuaca laut memang sudah buruk. Namun setelah 2 hari perjalanan dan pasti tengah-tengah antara Kalimantan dan Pulau Jawa, cuacanya malah semakin buruk guys. Bahkan ombak sampai 3,5 meter sini. Tapi pagi ini mudah-mudahan perjalanan menuju Juwana tempat berlindung tidak ada halangan di perjalanan walaupun cuaca laut masih seperti ini guys. Siang ini Tio sudah gak masak, soalnya sebagian teman-teman sudah gak makan. Yang makan tinggal saya, Pak Opa, Pak Awi sama Buas. Yang lain sudah gak makan. Jangan mau makan, lihat makanan saja sudah muntah, apalagi mau makan. Jadi siang ini Tio gak masak. Kamarnya Inyong sudah bau muntah. Bau muntahnya menyengat. Ini Mas Boy sama Tio. Tionya juga sudah muntah dipakai plastik. Mas Boy pun juga muntah-muntah. Ini Pak Opa. Pak Opa masih santai. Masih sempat nonton. Yang lain sibuk muntah, Pak Opa sibuk nonton. Pak Awi jaga, Pak Awi. Semalam Pak Awi nggak sempat jaga karena sakit. Tapi pagi ini Pak Awinya sudah mendingan, jadi sudah bisa jaga. Ini Pas Alex sama Bas Wesley. Mereka juga mabuk tapi nggak sempat muntah. Tapi mereka juga nggak ada makan. Kamarnya Inyong sama kamarnya Tio yang bau menyengat, bau muntah. Ini cuacanya nih guys. Ini nggak ada tanda-tanda mau reda. Yang bongkar panti sana. Bongkar lurus saja. Ombaknya mulai lagi seperti kayak kemarin siang. Ini hari ini puncak-puncaknya. Soalnya di depan sana mau hujan nih. Tadi matahari masih panas, masih lumayan lah. Ini mau hujan di depan sana, makanya ombaknya mulai lagi kayak kemarin siang. Kayak kemarin siang yang kami nggak tahu kemana arah tujuannya. Perkiraan BMKG hari ini puncaknya. Kemarin sama hari ini. Besok sudah mulai kuning.
besar datang. Ini udah 1.200 lah. Nah, masuk. Tadi saya buka pintunya Mas Alex, saya suruh bangun. Saya paksain dia makan biar supaya tahan. Gak tahu apakah dia bisa makan apa enggak ini. Kalau nggak dipaksain makan tambah mabuk guys. Jadi setidaknya perut mesti diganjal. Walaupun secara terpaksa makannya. Cuacanya masih belum ada tanda mau reda ini guys. Jarak ke tempat rencana kami mau berlindung masih 81 mil. Mungkin kalau nggak ada halangan besok malam baru tiba di tempat berlindung. Jadi hari ini hari ketiga perjalanan pelayaran kami meninggalkan Muara Pagatan tujuan ke Semarang. Tapi tujuan kami bukan ke Semarang lagi, karena kami coba haluan, kami coba ke Juwana, karena kami sementara ini mau cari tempat berlindung. Bas, bawa kami dalam bas. Solid sekali bas, tinggal ke sana duluan. Duluan. Ke kanan ini. Nasib cari dulu. Nasib lagi. Ini ya beginilah nasib jadi pelaut. Sian anak orang telungkup tak berdaya. Mau di apa sudah nasib. Karena ada yang menangis saja ini. Tinggal menangis saja yang belum. Kalau ada istri nangis. Sakit, tinggal menangis yang belum. Selamat pagi guys. Jadi jarak dari posisi kami ke Juwana ke tempat kami mau berlindung masih 56 mil. Dan estimasi sampainya besok pagi. Tadi malam estimasinya itu nanti malam tiba di Juwana tempat berlindung, karena cuaca belum ada perubahan mulai dari 2 hari yang lalu sampai sekarang cuaca belum ada perubahan, sehingga estimasinya sampainya di tempat berlindung agak tertunda. Dan bahkan muatan kami, kayu kami sudah ada yang jatuh ke laut akibat cuaca, sehingga tongkang terpontang banting sehingga muatannya jatuh ke laut. Mataharinya ada muncul ini guys, karena 2 hari ini gak ada matahari yang muncul, baru pagi ini ada muncul dan cuaca ada perubahan. Ini Pak Opa, apa sudah yang jaga lagi. Jadi kayu yang kebakaran ini. Tadi udah di air. Oh, bisa lewat. Ada tanya.
Lao, Bang. Hah? Kao. Meditasi. Cuacanya guys. Ombaknya dari sana. Ke atas sama lambung kapal. Ke atas sama ini ombaknya. Opa yang masak su. Soalnya Tio sudah gak bangun-bangun ini. Makanya Pak Opa yang masak goreng tahu. Tio-nya sudah KO. Bikin nasi goreng ini guys dari udang kacang panjang. Tio sudah nggak bangun. Tio sudah nggak bangun masak. Jadi masak sesuai selera makan. Tadi Pak Opa masak tahu goreng. Ini saya masak nasi goreng dari pakai udang sama kacang panjang. Buat makan siang ini guys. Udah masak ini guys. Waktunya kita makan. Makan sambil dipegang ini. Kalau nggak dipegang bisa-bisa nasinya sudah di bawah lantai nanti. Dia harus dipegang. Mas Alek juga mau makan. Sudah mulai kuat makan. Karena kalau nggak dipaksain nanti nggak bisa. Jadi harus dipaksain makan. Habis dia makan. Berarti nasi gorengnya enak nih. Mantap. Mantap toh? Asbaknya di lakban ini guys. Sama celep buat naruh gelas atau HP atau apa supaya gak gerak. Oke, lakban semua ini. Ini di lakban. Jadi HP gak gerak-gerak kalau goyang-goyang. Nah, ini, contohnya ini nih. Sendoknya aja yang gerak. Bangun dia guys, dia mau jaga. Makan dulu Nyong. Sudah KO Inyongnya nih. Makan dulu, paksain makan. Tangannya sudah bergetar. Gak ada lauk. Makan nasi aja. Inyong makan guys tanpa lauk. Udah lemas. Kulitnya mukanya sudah putih. Sampai. Nah, gimana? Kenapa? Sampai. Gak sampai-sampai. Besok siang lagi sampainya. Bawa makan, paksain makan. Tio yang gak bangun-bangun ini. Kena angin barat dia. Ini angin baratnya bukan, ini yang paling besar ya Nyong ya. Baru kali ini dapat yang paling besar ya. Ini biasanya ini sudah 4 hari kita ini. Seandainya jalan normal sudah berlabuh di Semarang nih. Ini belum, masih jauh. Besok sampai tapi nggak sampai di Semarang. Sampai di tempat berlindung dulu di Juwana. Semangat, semangat Nyong. Makan Nyong. Sudah loyo dia guys. Anak muda dari Tegal, Tumbang.
tinggal menangisnya yang belum. Gak habis nasinya dimakan sama Inyong, gak kuat lagi. Sore ini cuaca Laut Jawa masih seperti kemarin-kemarin guys. Angin masih kuat sama ombaknya. Jarak kami dari tempat sekarang, dari posisi kapal kami sekarang ke tempat rencana kami mau berlindung masih sekitar 37 mil jarak dari posisi kami ke sekarang. Tapi angin sama ombak yang tidak ada berhenti-hentinya, sehingga estimasinya besok siang lagi. Kalau kecepatan rata-rata kami ini masih bertahan 1,5, estimasinya kami tiba di tempat berlindung besok itu besok siang sekitar jam 11 siang. Cuacanya memang nggak ada tanda-tanda mau teduh ini. Selamat pagi guys. Jadi perjalanan kami ke pagi ini menuju ke tempat berlindung di Juwana sudah memasuki hari ketiga perjalanan kami, dan jarak kami dari posisi kapal kami sekarang ini ke tempat yang rencana kami mau berlindung masih sisa 9 nautical mile. Estimasinya sekitar jam 12 siang tiba di Juwana di Tayu. Dan kemarin pagi estimasi tiba di Juwana yang tempat kami mau berlabuh, estimasinya sebenarnya itu jam 8 pagi. Setelah siang kami cek ulang, estimasinya mundur jadi jam 10. Namun pagi ini estimasinya mundur lagi jam 12 karena faktor ombak sama angin yang tidak ada henti-hentinya, sehingga estimasi tiba kami di Juwana di Tayo di tempat berlindung kami agak tertunda. Sepertinya muatan kayu kami ada lagi yang jatuh, soalnya kemarin siang muatannya itu ada yang menjolot ke samping, tapi pagi ini kayunya sudah nggak ada, jadi kemungkinan kayunya jatuh lagi ke laut. Mainannya Pak Opa miring, mabuk juga sudah. Mabuk juga dia Opa. Kepalanya aja itu Pak, atasnya aja. Ikut mabuk. Dia yang mau ke kiri kan. Bangun semua ini karena sudah dekat tempat mau berlabuh. Sudah mulai kelihatan aura-aura semangat. Sudah semangat, sudah dekat tempat berlabuh, tempat berlindung. Makan. Mantap pun Pak. Bali bermakan. Ini Pak Opa yang masak. Goreng ayam.
Nah ini kamarnya sampai bau muntah ini, muntah di lantai. Saking nggak tahan, muntahnya ke lantainya, makanya kamarnya bau. Akhirnya setelah 5 hari perjalanan dari Muara Pagatan, akhirnya siang ini kami tiba di Juwana. Kami tiba di tempat berlindung selama 5 hari kena ombak, dan puncaknya kami kena ombak itu waktu 3 hari yang lalu, di mana ombaknya memang betul-betul gila sampai kami kehilangan arah, nggak tahu mau kemana arah tujuan berlindung. Dan akhirnya siang ini kami tiba di Juwana, di Tayu tempat berlindung. Dan sementara ini kami mau pendekkan tali dulu karena kapal mau berlindung, dan pastinya kami sudah setidaknya sudah aman karena di sini juga banyak kapal-kapal yang berlabuh. Mereka sudah 8 hari berlabuh di sini, jadi setidaknya udah tenang, udah aman. Dan walaupun daratan kelihatan masih jauh, tapi setidaknya sudah tenang tiba di tempat berlindung di Juwana sini. Ya.